Ini adalah This is the Real Cryptomology episode yang ke-10. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is the Real Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen Cryptomology teman-teman ya. Jadi di segmen ini gue akan membahas tentang cryptocurrency teman-teman ya, terutama Bitcoin ya. Dan kemudian dari dari market cap-nya juga, dan juga dari altcoin-nya. Oke? Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan gue di platform lain, terutama di Telegram dan lain-lain, itu sudah dipastikan adalah penipu. Apalagi mereka suruh transfer-transfer, nawarin investasi, itu udah pasti penipuan. Jadi jangan transfer-transfer. Hati-hati teman-teman ya. Nah, hari ini kita ngomongin cryptocurrency, dan seperti yang kalian tahu, di minggu ini kripto lagi dikoreksi teman-teman ya. Yang koreksinya juga cukup lumayan. Semuanya terkoreksi dari mulai Bitcoin-nya, dan kemudian dari altcoin-nya, baik itu yang altcoin yang cap-nya besar, yang cap-nya menengah, maupun yang cap-nya tuh kecil-kecil ya, atau yang kita sebut dengan koin-koin micin. Ada hanya beberapa saja yang naik, tetapi sebagian besar mereka juga terkoreksi teman-teman. Dan di video kali ini gue akan membahas gimana kira-kira roadmap-nya Bitcoin untuk 1 minggu ke depan, dan juga altcoin bagaimana juga dari Ethereum ya, dan juga dari altcoin yang lainnya. Dan juga gue akan bahas beberapa koin micin yang kira-kira banyak ditradingkan orang, tapi mereka tidak tahu bahayanya seperti apa. Makanya nanti gue jelasin apa kelebihan dan kekurangannya kalian membeli koin-koin yang dengan sebutan koin-koin micin. Oke? Dan semua itu gue akan jelaskan di monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. Sekarang yuk kita langsung ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, dan sekarang gue seperti biasa sedang ada di tradingview.com. Ini adalah charting tools gue untuk menganalisa yang namanya saham dan juga cryptocurrency. Ini lengkap banget. Kalian bisa coba gratis TradingView ini di tradingview.com, bikin aja akunnya. Terus kalian langsung bisa pakai charting tools ini. Keren banget. Silahkan dicoba teman-teman ya. Nah teman-teman, hari ini gue mau ngebahas tentang cryptocurrency tentunya ya, karena di sini adalah segmen dari This is the Real Cryptomology, sudah sampai episode 10. Dan seperti yang kita tahu teman-teman, di minggu ini ya kripto itu kemarin barusan ke terkoreksi teman-teman ya, terkoreksi cukup dalam ya, sampai kalau nggak salah low-nya itu di 43 ribuan teman-teman ya Bitcoin. Dan itu apakah menjadi sesuatu yang harus diperhatikan ya, apakah itu menjadi pertanda ya memasuki bearish trend, dan bagaimana tentang altcoin-nya ya. Jadi kalau misalnya Ethereum dan juga altcoin dari cap yang tinggi, terus kemudian yang sedang dan yang rendah tuh bagaimana, nanti kita bahas semua. Dan satu lagi gue akan bahas koin-koin micin yang sekarang tuh lagi hot-hotnya teman-teman ya. Kenapa gue sharing tentang koin micin ini? Gue bukannya untuk mengendorse suatu koin micin, tetapi adalah gue pengen kasih tahu ke kalian edukasi tentang koin micin ini. Apa yang kalian harus tahu tentang koin micin? Benarkah koin micin itu bisa membuat Anda kaya seketika? Apakah koin micin itu bisa membuat Anda miskin seketika gitu ya. Jadi nanti saya akan bahas pros and cons-nya kalian, dan juga hal-hal apa saja sih yang kira-kira harus diperhatikan kalau misalnya kalian mau beli koin-koin micin. Seperti itu ya. Nah teman-teman, gue akan bahas dulu seperti biasa dari market cap ya. Dan ini adalah market cap dari total cryptocurrency semua, include dari Bitcoin juga. Sekarang dia mulai dari tanggal 12 Mei sampai tanggal 17 Mei dia terkoreksi cukup dalam ya, sempat ada di low-nya di 1,89 T. Ini cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Karena dia bisa break di bawah 2 triliun teman-teman ya, itu merupakan batasnya. Nah kalau misalnya dilihat dari kondisinya teman-teman ya, dari tren yang berjalan ya, ini memang dari sini kalau misalnya kita lihat dari tahun 2020 ya sampai sekarang, market cap berada di dalam fase bullish yang sangat-sangat cantik teman-teman ya, fase bullish yang sangat cantik. Cuman ada hal yang mengkhawatirkan. Yang pertama adalah di sini teman-teman. Ini kalau misalnya kita lihat ya, dia retrace-nya di sini nggak nyampe 618 ya. Itu merupakan hal yang sangat bagus tentunya. Tetapi teman-teman ya, mulai dari tanggal 25 Maret 2021 dengan itu low-nya dengan high-nya di tanggal 16 April ya, dia melakukan koreksi sampai lebih dari 618. Ya ini adalah pertanda yang kurang enak pertama gitu ya, pertanda kurang enak pertama.
Yang mana kalau misalnya 0,786 ini dia paling larinya tuh sampai 1,272 ya kalau di external retracement-nya ya. Kalau misalnya kalian belum tahu apa yang saya omongin, kalian bisa cek apa namanya YouTube saya ya. Jadi ada bahas tentang kripto tuh kan. Ya, lihat ya kalau misalnya dia sampai retrace ke Fibo 786, dia kalau lari tuh cuma sampai 1272, habis itu dia balik lagi gitu. Nah, ini terbukti ya, 1272 dia balik lagi. Dan teman-teman, ini ada muncul hal yang mengkhawatirkan lagi, yaitu pada saat dia koreksi ke sini lagi ya, dia ngebreak lagi nih 6,618. Ini pertandanya apa? Ini tandanya ya si kripto ini mengalami pelemahan, teman-teman ya. Dia punya tren bullishnya ini mengalami weakening, teman-teman ya, pelemahan. Ditandai dengan retracement yang sudah tidak standar ya, tidak standar bullish gitu ya, tidak standar trending. Retracement yang standar trending itu kita tahu maksimal di 618 teman-teman ya. Tapi ini sekarang kalau misalnya kita lihat dia punya retracement itu bisa lebih dari 618 terus 786 ya 70,5 ya itu, dan itu menjadi sesuatu yang harus di-concern teman-teman, harus diperhatikan. Apakah ini akan segera berakhir teman-teman ya? Market cap-nya apakah dia akan segera berbalik arah dan bearish? Kalau market cap-nya berbalik arah ya teman-teman, itu akan menjadi sesuatu yang lumayan sadis teman-teman, ini lumayan mengerikan. Ya kalau misalnya dia koreksi mungkin 1 sampai 1,2 T dia oke lah ya. Semoga ya teman-teman, ini semoga aja kalau misalnya dia koreksi pun itu menjadi gerbang untuk institutional player ya untuk masuk ke dalam cryptocurrency. Mungkin ya teman-teman ya. Semoga seperti itu ya skenarionya. Bukannya kayak kembali ke tahun 2016 di mana semuanya crash teman-teman ya, entah itu retail, entah itu waktu itu sih belum ada institusional ya, mungkin ada tapi sedikit ya, mereka keluar semua intinya gitu ya, sehingga Bitcoin drop sampai 70 sampai 80% ya, itu yang sesuatu yang amat sangat serem sebenarnya. Belum ada tanda-tanda seperti itu ya, dia punya swing juga masih aman, dia punya coding juga masih aman, masih ada di jalur bullish. Cuman yang saya lihat di sini pertanda weakening aja sih dari apa namanya market cap-nya. Jadi ini perlu diperhatikan teman-teman ya. Itu dari market cap yang total. Sekarang kita lihat dari market cap yang non Bitcoin ya, atau altcoinnya aja. Nah kalau dari altcoinnya ini masih sangat sehat sekali teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat ya dari retracementnya juga masih sehat. Ini tidak ada retracement yang mengganggu ya. Dia mau turun ke sini pun sudah di retrace lagi. Jadi menurut saya ke depannya altcoin ini, pandangan saya ini ya, saya nggak tahu, bukannya saya mau membela altcoin sekali ya, tapi ini saya benar-benar netral, nggak ada untungnya buat saya membela altcoin atau membela Bitcoin gitu ya. Intinya saya netral di sini. Cuma saya mau ngasih pandangan aja bahwa menurut saya kedepannya nanti ya teman-teman, dominasinya itu akan berbalik teman-teman ya. Jadi altcoin itu yang akan dominance dibandingkan Bitcoin. Ini sorry to say buat teman-teman yang holder sejatinya Bitcoin ya, yang benar-benar bull banget dengan Bitcoin. Saya minta maaf, bukan maksud saya untuk menjelekan atau merendahkan Bitcoin ya. Tetapi gini, maksud saya pandangan saya tuh seperti itu. Karena dilihat dari chart ya, saya hanya melihat dari chart, dari crypto market cap-nya, dari price action-nya seperti apa. Menurut saya ke depannya itu altcoin dominasinya tuh akan terbalik dari zaman dulu. Dulu kan Bitcoin yang dominannya, kebanyakan dominansinya tuh dari Bitcoin. Nanti menurut saya dominasinya tuh akan berbalik. Jadi menurut saya nanti altcoin ini akan lebih dominan daripada Bitcoin ya. Apakah itu akan masuk yang namanya altcoin season atau malahan altcoin year ya, itu nggak tahu ya teman-teman ya. Mungkin bisa terjadi di mana nanti altcoin yang yang lebih diperhatikan daripada Bitcoin teman-teman. Walaupun seperti yang kita tahu Bitcoin itu mother of cryptocurrency sebenarnya ya. Seperti goldnya lah. Kalau misalnya sekarang itu seperti emas tuh Bitcoin kalau di instrumen realnya gitu ya. Nah seperti itu ya. Jadi kalau dari market cap-nya justru yang altcoin ini lebih menarik daripada yang Bitcoin-nya gitu ya. Jadi itu pandangan saya tentang market cap-nya. Sekarang kita lihat dari Bitcoin-nya ya. Bitcoin ini seperti apa roadmap-nya, nanti kita coba cek. BTC USD. BTC USD. Oke, di sini kalian saya biasa pilih yang Binance teman-teman ya. Ini saya hilangkan dulu gambarnya. Nah, teman-teman, ini ada sesuatu yang cukup mengkhawatirkan ya. Kenapa? Karena ya kalau misalnya dari Bitcoin ini kita lihat ya, dari ini daily teman-teman ya. Ini pertama sehat, bullish, patah teman-teman ya. Di sini patah swingnya ya, kalau misalnya saya tandain. Ini swingnya sudah patah, berarti dia sudah secara coding dia membentuk lower low di sini dan dia membentuk lower high. Ini merupakan weakening pertama. Dia mau turning atau mau transisi dari bullish ke bearish teman-teman ya.
Nah, sekarang dia sudah pada saat dia patah ke bawah, dia retrace ke atas dan dia nge-break ke bawah. Ini sudah mengkonfirm bahwa dia sudah transisi. Jadi nanti skenario gimana? Ya Bitcoin akan mengalami koreksi ya. Itu pahit-pahitnya teman-teman ya, mengalami koreksi. Dia mungkin kalau misalnya dia berhasil up ya, karena ya buat teman-teman yang ada di kelas saya pasti tahu ya. Ini kemarin saya gambarin di sini 42.000 levelnya dia kena mantul ya. Ini mantul, oke, dia mantul, tapi sampai mana mantulnya? Menurut saya mantulnya itu tidak akan jauh. Dia akan mantul ke level 51 ribuan ya. Nanti pada saat naik ke sana jangan senang dulu ya, itu hanya kenaikan, mungkin akan hanya kenaikan koreksi teman-teman ya. Yang mana ujung-ujungnya dia akan down lagi ya, teman-teman ya, seperti itu. Downnya sampai mana? Bisa sampai ke level 35.000 ya. 35 sampai 38.000 ya. Yang kita tahu nih 38.000 itu adalah area buy terkuat Bitcoin untuk saat ini ya. 35 sampai 38.000 itu area buy Bitcoin terkuat. Kenapa? Karena di area itu ada volume yang cukup besar pembeliannya ya. Ini nih teman-teman, candlenya yang ini ya. 38.000 ya, 33.000, 35.000 lah, 35.000 sampai 38.000. Kita ambil dari pivot dari range ini aja, pivotnya sampai ke penutupan candle di atas 38.000. Oke, jadi itu adalah area buy yang sangat-sangat menarik untuk Bitcoin. Jadi saya bisa bilang kalau misalnya kalian mau beli Bitcoin nanti di 35.000 ya. Di 35.000 itu adalah the right moment ya. Kalau misalnya sekarang mau beli itu boleh juga 42.000 ya. Jadi 42.000 adalah pembelian kalian pertama. Tentunya kalian jangan langsung tumplakin semua modal kalian belinya dicicil ya. Jadi di 42.000 kalian beli, dia naik kalian mau jual, terserah. Kalau misalnya kalian mau tahan, nanti kalau dia turun lagi kalian baru beli lagi di 35.000. Tapi saran saya untuk pembeliannya di 38.000 itu adalah area terbaik kalian beli Bitcoin ya, seperti itu. Jadi gambarannya Bitcoin ini mungkin akan retrace dulu teman-teman ya, akan retrace dulu ke area 35.000 sampai 38.000. Yang mana kalau misalnya kita tarik dengan menggunakan Fibonacci ya, secara garis besarnya kita tarik dari sini ke atas ya, seperti ini. Nah, ini sudah terlihat ya angka-angkanya ya. Walaupun dia retrace sampai ke 35 ribuan ya, itu pun masih di setengah teman-teman ya. Masih di retracement yang sangat sehat sekali. Kalau misalnya dia memang long termnya tuh akan naik sampai ya let's say ratusan ribu dolar. Ini masih sangat-sangat sehat ya. Bahkan kalau sampai ke 27.000 pun, 28.000 itu juga Bitcoin masih sangat sehat ya. Jadi semua itu tergantung perspektif kalian ketika kalian mau beli Bitcoin itu buat apa. Kalau misalnya kalian buat trading jangka pendek ya mungkin sekarang momen-momen dimana kalian berdarah-darah gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian long time holder ya, yang mungkin tujuannya bisa 5 tahun ke depan ya, yang mana kalian percaya bahwa 5 tahun ke depan tuh Bitcoin akan 200.000 ya, mungkin sekarang ini gak ada apa-apanya ya. Penurunan ini merupakan kesempatan kalian untuk buy lagi. Itu pendapat saya tentang Bitcoin ya. Sekarang saya mau bahas tentang Ethereum teman-teman ya. Untuk Ethereum bagaimana? Untuk Ethereum ya, sorry ini salah Ethereumnya, saya harusnya lihatnya yang Binance. Oke. Ups, nah untuk Ethereum ya dia terkoreksi juga sama teman-teman, dan sekarang dia sudah berada di area unfilled ordernya ya. Dan di 3000 itu harusnya menjadi area yang bagus teman-teman ya. Di sini tuh menjadi area yang sangat bagus untuk kalian buy, yang mana dia kena ya, dia sekarang mulai retrace. Untuk jangka panjangnya teman-teman ya, dia sekarang Ethereum tuh masih dalam kondisi yang sangat-sangat bullish teman-teman. Bahkan dia mengalami percepatan tren. Kalau misalnya kita lihat dari tren lainnya, dia pertama landai seperti ini ya, dia landai seperti ini, kemudian dia percepatan kedua dia naik seperti ini, dan sekarang percepatan ketiganya ya, ini kita nggak tahu dia masih mantul sampai mana. Terus mengalami percepatan ya, artinya ini growing teman-teman ya. Artinya Ethereum tuh secara speed ya itu dia naik terus teman-teman ya, dia meningkat terus, dan ini bagus, berarti makin banyak yang antusias terhadap Ethereum Ethereum ini. Dan mungkin nanti ya Ethereum ini akan lebih kepam lagi pada saat dia launching Ethereum 2.0 yang saya belum tahu itu kapan keluarnya ya, rumornya 2021 cuman nggak tahu ya. Mungkin itu bisa menjadi pumpnya Ethereum yang katanya bisa ke 10.000 dalam tahun ini ya. Who knows teman-teman, nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas saya mau bahas dari entry point-nya di harga 3.000 itu merupakan entry point Ethereum yang sangat baik. Yang kedua, kalau misalnya kalian mau entry di 2.500 teman-teman ya, di area sini, di sekitar 2.500 itu adalah entry yang terbaik lagi untuk Ethereum. Oke, jadi sama seperti Bitcoin, tahap pertama kalian entry di sini. Jangan semuanya, kalau misalnya dia ke retrace ke 22.500, itulah baru sekalian beli sebanyak-banyaknya Ethereum. Karena menurut saya di harga segitu itu Ethereum sangat bagus. Sekali lagi ini bukan financial advice ya, ini hanya pandangan saya tentang beberapa koin. Oke.
Nah, sekarang banyak yang bertanya tentang BNB ya, BNB. Oke, BNB US dollar. Oke, nah untuk BNB bagaimana ya? BNB ini sudah ke retrace ya ke bawah, dan sekarang dia mendekati area supportnya di level 400 teman-teman ya, 470-an, 480-an ya. 480-an udah kena ya. Dan ya pada saat dia naik lagi, ini adalah hal yang harus diperhatikan. Dia ada area Quasimodo-nya atau shoulder-nya dari bakal calon head and shoulder, yaitu di level 625. Jadi kalau misalnya dia mantul naik itu di 625, kalian harusnya buang aja si TP dulu ya. Jadi kalian tradingkan gitu. Kenapa? Karena ini ada chance untuk bikin yang namanya head and shoulders ya, pattern head and shoulder ya. Dan kalau misalnya dia nggak bikin pun di sini ada jadi area Quasimodo seperti itu ya. Jadi ya ini ada hal yang perlu diperhatikan untuk BNB. Secara koreksi juga dia sudah mulai mengkhawatirkan. Kenapa? Karena dari low sini dia naik, koreksinya sampai ke low-nya lagi gitu ya. Itu artinya ada pelemahan dari perjalanan si BNB ini ya. Jadi itu yang bisa dijadikan pandangan kalau misalnya BNB sekarang oke kalau misalnya kalian mau beli. Tapi once dia naik lagi ke 620 something, 625 ya itu kalian harus buang sebenarnya gitu ya. Itu kalau menurut saya loh ya, tapi kalau misalnya kalian ada pandangan lain ya bebas ya, terserah. Itu masing-masing beda. Nextnya ada XRP teman-teman ya. XRP ini juga favorit ya. Saya juga agak suka dengan konsep koin seperti ini XRP. Nah kalau misalnya XRP ini justru menunjukkan yang namanya bullish pattern. Ini bukan karena saya suka sama koinnya, saya hanya ngomong berdasarkan chart ya. Ini bullish pattern seperti ini ya. Ini bullish pattern ya, terus dia naik kan meledak dia ke atas. Nah, kalian lihat ya, dia berulang lagi teman-teman dengan pola yang lebih kecil, yang lebih pendek ya. Ini namanya penan teman-teman ya. Jadi dia muncul bullish penan lagi yang ya mungkin siap-siap aja dia akan terjun, akan nge-break ke atas. Dan ya ini kalau misalnya kita tarik dia punya berapa range-nya, targetnya sampai berapa terdekat ya. Ini kalau misalnya kita copy paste sampai $2,5 ya. $2,5 itu kira-kira sekitar hampir 100% teman-teman ya. Jadi itu yang bisa jadikan pertimbangan untuk kalian dalam waktu dekat ya. Itu untuk XRP $2,5 targetnya. Oke, seperti itu untuk XRP ya. Jadi seperti itu. Dan teman-teman, itu tentang pembahasan gue tentang altcoin. Masih banyak altcoin lainnya ya. Gue nggak bisa bahas satu-satu. Cuman ini secara garis besar yang mewakili pergerakan dari market cap-nya ya. Ini koin-koin yang gue sebutkan ini ya. Yang dari Bitcoin itu tentu Bitcoin itu sendiri. Dari altcoin itu ada Ethereum, ada BNB dan ada XRP ya. Kemudian sekarang gue mau bahas koin-koin yang lagi viral teman-teman ya, atau yang lagi banyak digandrungin sama orang karena katanya bisa bikin kaya mendadak ya. Banyak orang yang sudah kaya mendadak dari koin ini. Apakah betul? Betul. Saya tidak menyangkal itu. Memang betul banyak orang yang menjadi miliarder dadakan ya karena koin itu banyak. Koin apa itu? Kita sebutnya koin micin, teman-teman ya. Apa itu koin micin, Bang? Koin micin itu adalah altcoin yang bener-bener kecil capnya, market capnya bener-bener kecil. Kita biasanya bilang koin micin boleh, ada orang bule bilang shitcoin itu bisa, pucoin itu bisa ya. Koin yang dengan cap kecil itu boleh gitu ya. Pokoknya koin-koin micin ini adalah koin-koin yang benar-benar capnya kecil dan harganya masih sangat rendah sekali, di bawah 0,01 sen. Dan biasa tidak diperdagangkan di sembarangan exchange atau di exchange yang sudah besar gitu ya. Biasanya koin-koin seperti ini adanya di aplikasi-aplikasi atau di DeFi yang menyediakan jasa atau fitur swap namanya gitu teman-teman ya, seperti Pancake Swap ya, seperti Burger Swap, seperti Sushi Swap, seperti Uniswap ya. Seperti itu ya. Nah, apakah koin-koin ini benar-benar bagus ya? Contoh-contoh koin micin teman-teman yang saya sebutin yang sudah berhasil menggemparkan dunia perkriptoan ya. Yang pertama tuh ada Shiba Inu teman-teman ya. Shiba Inu yang kemarin ya, Shiba Inu itu banyak yang jadi miliarder mendadak gitu ya karena koin tersebut ya. Shiba Inu ada, Akita Inu itu juga ada. Terus ada NFT Art ya, kalau bisa kalian pernah dengar. Terus ada Bonfire gitu ya. Ada Safe Moon, oke. Dan kemudian muncul lagi banyak teman-teman ya. Dan nggak sedikit juga yang scam ya. Contohnya Safe Moon Art kemarin tuh scam banget ya. Safe Moon Art tuh scam banget. Dan yang aneh, yang kocaknya lagi dan yang memalukannya lagi tuh yang buat scamnya orang Indo ya. Orang Indonesia ya cukup memalukan lah tragedinya. Saya nggak usah cerita, kalian bisa banyak ya. Kalau misalnya kalian mau tahu ceritanya, kalian tinggal googling aja atau kalian tinggal di YouTube aja ketik Safe Moon Art terus penipuan gitu ya. Nanti dia muncul banyak tuh.
Banyak ya teman-teman ya, koin micin itu memang banyak ya. Banyak yang membuat orang kaya, banyak juga yang kejebak di di atas dan kemudian akhirnya nyangkut gitu. So, intinya apa yang kalian harus lakukan terhadap si koin micin, apakah layak untuk dibeli? Boleh dibeli, saya juga beli kok ya koin micin. Saya tapi beli koin micin itu ada rasionya teman-teman ya. Saya tidak sembarangan beli pakai uang saya semuanya gitu saya beli. Enggak ya, saya enggak pengen ngimpi cepat kaya meledak dapat langsung jadi milioner gitu ya. Enggak teman-teman ya. Harus ada rasionya. Dan persentasenya dari portfolio saya itu sangat kecil sekali ya. Koin micin itu paling cuma 2% paling ya, paling tinggi 2-3% dari portfolio saya. Dan memang portfolio 2-3% itu bisa membuat kalian untung ratusan persen ya, maksudnya bisa menutupi semua keuntungan, bahkan bisa jadi yang dari 3% jadi senilai portfolio kalian semuanya gitu. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Jadi tetapi yang kalian harus perhatikan itu adalah, pertama, kalau misalnya kalian mau beli koin micin, kalian lihat komunitasnya. Ya saya nggak mau ngomongin produknya atau underlying projectnya apa segala macam ya, itu terlalu naif menurut saya. Kalian lihat komunitasnya dulu deh ya. Karena apa? Karena koin-koin micin ini adalah koin-koin yang community driven teman-teman. Adalah koin-koin yang pergerakannya itu di support sama komunitas ya. Jadi kalau misalnya komunitasnya itu memble ya koinnya di situ-situ aja ya. Contohnya apa community driven coin yang pertama kali booming, yaitu Dogecoin ya. Dogecoin itu community driven dan dia bisa sampai segininya karena di endorse sama beberapa oknum yang cukup berpengaruh ya di dunia teknologi ya. Saya nggak usah sebut ya, kalian udah tahu semua siapa. Dan sekarang juga kemarin kasusnya Shiba Inu itu menjadi trending ya teman-temannya di China. Teman-temannya yang nge-boost mereka itu adalah crypto trader dari China ya. Dan SafeMoon itu juga memiliki komunitas yang luar biasa. Saya termasuk pernah meliput atau pernah terlibat di dalam komunitasnya. Saya pernah ngebacain ya. Maksudnya saya ngelihat seberapa besar sih SafeMoon dan itu gede banget komunitasnya. Akita Inu saya nggak terlalu dengar, tapi katanya bagus. Komunitasnya Bonfire juga bagus katanya. Terus NFT art itu juga ya. Dan sekarang makin banyak yang muncul ya. Ada Share Network dan segala macam gitu ya yang baru-baru. Ada Dogelon teman-teman ya, Docilon itu ada juga ya. Pokoknya banyak yang baru-baru. Intinya kalian harus lihat pertama komunitasnya seperti apa. Kalau misalnya menurut kalian komunitasnya sudah bagus, yang kedua baru kalian cek apakah ada underlying projectnya. Ya apakah ini pure komunitas doang ya, cuman buat koin lucu-lucuan doang, atau ini memang ada underlying project ya. Kadang-kadang gini ya, koin-koin micin itu pertama mulainya dari komunitas, tapi karena dia melihat antusiasme ya dari komunitas tersebut, dia bikin underlying projectnya. Seperti SafeMoon itu dia sekarang dia mulai bikin underlying project yang bermacam-macam ya, karena dia lihat komunitasnya itu solid dan ada kemungkinan project yang dijalankan juga bisa nge-boom teman-teman ya. Karena apa? Karena memang projectnya lumayan bagus teman-teman kalau misalnya kalian lihat ya. Jadi kedua itu underlying projectnya kalian lihat sendiri. Dan yang ketiga risk reward sekali lagi ya. Jangan menggunakan uang yang uang yang berlebihan di situ ya. Jadi porsinya tuh harus disesuaikan. Jadi kalau misalnya kalian beli koin micin, anggap aja ini uang yang rela kalian hilang ya. Karena apa? Karena memang seperti itu ya, kasarnya seperti itu. Kalau misalnya kalian siap mau untuk ratusan persen, bahkan ribuan persen, kalian harus siap uang itu hilang. Itu sudah hukum alam teman-teman. Nggak ada yang risknya kecil tapi kalian itu berharap rewardnya besar sekali. Itu tidak adil teman-teman ya. Tidak ada free lunch ya. Jadi tidak ada yang kejadian seperti itu. Oke? Jadi kalau misalnya kalian mau beli koin micin, itu yang harus kalian perhatikan teman-teman ya. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa gue bahas dari episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Dan buat kalian yang lagi nyangkut, jangan panik dulu. Kalian lihat dulu kalian punya technical seperti apa dan posisi kalian. Dan apakah kalian masih punya dana untuk average dan lain-lain. Karena ya cryptocurrency ini memang unik ya. Tergantung dari cara kalian pandang cryptocurrency untuk apa. Apakah memang kalian untuk trade dengan fiat money lagi, atau kalian pengen hold untuk kalian percaya bahwa ke depannya ini akan menjadi currency baru ya. Oke teman-teman, mungkin segini aja. Semoga bermanfaat. Thank you sekali lagi. Sekarang kita balik lagi ke kamera.
Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang Bitcoin dan juga altcoin dan juga beberapa koin lainnya. Tadi gue udah jelasin semua. Semoga kalian bisa mengambil sesuatu dari sini. Dan sekali lagi gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join. Dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain dan nawarin investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan teman-teman. Jadi kalian jangan transfer, oke? Dan kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya, terutama berhubungan dengan forex, saham maupun cryptocurrency. Kalian tinggal komennya di bawah. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu. Sekali lagi thank you buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian tentunya. Sampai jumpa teman-teman di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.